Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Di sini aku akan membahas tentang market structureship ya, seperti video yang kemarin, yang dimana market structureship itu tersendiri. Sebelum kita terjun ke market structureship, kita harus paham tentang struktur market ya, yang dimana kita menggunakan dua struktur, yaitu bearish sama bullish. Soalnya kalau kita gunain sideways, kita nggak bakal nemu momennya kecuali di market kecil. Nah, untuk bearish adalah tren turun yang memiliki low atau high yang lebih rendah daripada sebelumnya. Jadi low yang sebelumnya itu di break, membuat low yang lebih rendah, dan high yang sebelumnya itu tidak di break, oke? Atau high yang lebih rendah. Nah, untuk bullish di sini, untuk bullish adalah tren naik yang memiliki low atau high yang lebih tinggi daripada sebelumnya, yang dimana ketika high-nya itu di break, dia memiliki higher high ya. Nanti kita akan jelas di gambar ya, oke. Nah, untuk coding marketnya, untuk bearish adalah low high, higher low, higher sorry. Nah, dan untuk coding market itu untuk bullish itu ada ya, ini ya, low high, higher low, higher high. Dan untuk bearish low high, lower low, lower high ya. Jadi kalian harus paham struktur coding ini biar nggak bingung waktu kita ke marketnya ya. Nah, dan market structureship tersendiri adalah penembusan atau perubahan struktur market. Jadi high atau low yang lebih tinggi tadi itu di break dan membuat struktur baru. Oke, nanti aku jelasin di gambar juga. Kalian yang penting udah paham ya bahwa market structureship itu adalah perubahan tren dari bullish ke bearish. Nah, syarat yang harus adalah pertama, terjadinya sweep liquidity atau buy set atau sell set ya. Terjadinya sweep liquidity atau buy set dan sell set itu sangat penting ya. Apa yang di sweep bang? Yang di sweep adalah previous high di sebelumnya atau previous low di sebelumnya. Oke. Untuk buy set dan sell set aku udah bikin videonya di basic ya, di basic ICT yang sell set, sweep liquidity sama liquidity run, itu aku udah bahas. Nah, yang kedua adalah swing terakhir yang melakukan sweep liquidity harus di break dengan displacement candle, itu baru valid perubahan market structureship. Oke. Nah, dan ketiga, pullback tidak boleh melebihi area yang di break. Oke, kita langsung aja biar cepat. Nah, ini untuk bearish ya. Di sini ada buy set, oke. Pertama ada sweep liquidity, di sini ada buy set di previous high. Nah, codingnya low high, higher low, higher high. Oke. Ketika di break dengan displacement candle, ingat displacement candle bukan candle yang kecil. Displacement candle ini swing terakhir yang mendorong harga untuk melakukan sweep liquidity. Itu adalah ini ya kan. Ini adalah area yang kita tandai untuk melakukan menandai market structureship-nya terjadi. Nah, ketika dia di sini, dia tidak boleh lebih tinggi dari ini. Oke. Ini untuk yang bearish ya, dan yang bullish. Dia terjadi sell set liquidity di sini. Oke. Sell set liquidity, codingnya high, low, lower high, lower low, di break menjadi higher high. Ini dengan displacement candle ya kuncinya. Dan ini swing terakhir di sini yang lower high ini adalah swing yang mendorong harga untuk melakukan sweep liquidity di sini atau sell set liquidity di previous low. Dan area inilah yang kita tandai untuk terjadinya market structureship. Jadi simpelnya gitu. Nah, ini kalian pahami dulu, oke? Ini sangat penting soalnya. Habis ini kita ke chartnya, oke? Oke, lanjut ya yang untuk chartnya. Nah, di sini kalian bisa lihat, aku sudah gambarin ya. Untuk pertama terjadinya buy set liquidity, sweep liquidity dulu, oke. Ini terjadi buy set liquidity di previous high sebelumnya. Tercodingnya high, low, higher high, higher low, higher high. Terus di break dengan displacement candle, ini jadi swing terakhir yang melakukan sweep liquidity ya. Ingat, swing terakhir yang melakukan sweep liquidity kita tandai sebagai
ya benar, kita tandai sebagai swing valid untuk perubahan struktur. Nah, ini ngebuat lower low. Ketika dia retest di sini, ya, kita bisa open sell. Di sini bisa, di sini bisa. Oke. Jadi yang ini nggak boleh lebih tinggi daripada ini. Oke. Ini untuk bullish. Jadi kalau misalnya high low, higher low, higher high. Swing terakhir di break dengan displacement candle, ya. Dengan displacement candle ini menjadi lower low, lower high, lower low, ya. Nah, di sini untuk contoh yang bullish ada sell side liquidity. Nah, untuk sell side liquidity sendiri dia melakukan kodenya high, low, high, lower high, lower low, ya. Yang dimana di sini yang melakukan sub liquidity adalah ini lebih rendah, yang lower low ini, yang ini. Nah, ini di break dengan displacement candle di sini yang tanda biru ini menjadi higher high, dan ketika dia retest di sini kalian bisa mencari open posisi yang ini, dan ini tidak boleh lebih rendah dari sini. Di sini tidak boleh lebih rendah. Oke, karena ini akan menjadi swing valid untuk perubahan market structure shift, ya. Jadi jelas ya bahwa market yang benar itu adalah siklusnya kayak gini. Terjadi market structure shift dulu dengan displacement candle. Ingat, kalau bukan displacement candle itu bukan perubahan market, itu inducement. Oke. Kemudian itu aja yang bisa aku bahas. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.